Sudah bercerita panjang lebar, ternyata lawan bicaranya sudah lama meninggal. Dan yang bikin gongnya lagi, lari ke rumah pas dia sudah sadar, kemudian berjumpa dengan istrinya dan tidak lama setelah itu istrinya juga hilang. Nah, ini adalah cerita dari Pak Surip yang bercerita langsung kepada kami, dan nama di semua tokoh di sini kita samarkan karena begitulah permintaan beliau. Kejadian ini terjadi tahun 2010 yang dialami oleh Pak Surip, dan beliau ingat betul karena 1 tahun setelah kejadian ini Pak Surip harus dirawat total oleh anaknya, bukan karena sakit fisik tetapi karena sedikit sakit mental lah begitu. Itu pun pengakuan dari Pak Surip ketika bercerita ini kepada kita beberapa waktu yang lalu. Oke, kita awali cerita Pak Surip ini dari latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi beliau ini usianya kitaran 60 tahunan lah, dan beliau ini memiliki keluarga kecil yang cukup rukun. Cuman memang ekonomi beliau ini agak menengah ke bawah lah. Jadi rumahnya itu memang dari anyaman bambu, kemudian lantainya dari semen, jadi semi permanen lah. Cuman untungnya beliau memiliki keluarga yang harmonis, itu saja. Dan keseharian Pak Surip ini dia selalu pergi ke ladang beliau atau ke kebun. Jadi kebunnya itu nggak sampai 1 hektar, cuman isinya itu campur. Biasalah di kampung, ada di situ pisang, ada di situ kelapa, ada di situ singkong, ada di situ sayur bayam, sayur-sayuran lah. Nah, itulah keseharian dari Pak Surip ini. Jadi berangkat pagi, pulangnya sudah sore hari, bahkan sudah maghrib. Nah, begitulah terus. Sampai suatu hari si Pak Surip ini merasa kelelahan lah sore-sore. Jadi beliau memutuskan untuk bersandar menikmati sore hari lah. Cuman mungkin karena terlalu kelelahan tersebut beliau ketiduran. Jadi sore itu Pak Surip yang ketiduran ini akhirnya dibangunkan oleh seseorang, katakanlah namanya Pak Burman. Nah, Pak Burman ini adalah sahabat dari kecilnya Pak Surip. Jadi beliau sering bercerita keluh kesah lah dari dahulu, dari kecil malahan sampai sudah tua mereka terus berteman dan bersahabat. Nah, seperti di kampung-kampung, teman-teman pasti mengetahui lah bagaimana orang-orang tua ini biasanya kalau sudah bercerita dengan segelas kopi dulu, kemudian ngudut-ngudut, nah sambil bercerita lah keluh kesah, kadang-kadang flashback ke masa lalu. Nah, sampai akhirnya Pak Burman ini menceritakan bagaimana anaknya yang berada di kota. Jadi Pak Burman ini selalu risih lah dengan bagaimana kepribadian anaknya yang sudah mulai agak liar. Nah, nama anaknya ini sebutlah namanya Sinta. Jadi Sinta ini juga sudah kehilangan ibunya. Jadi setelah ibunya meninggal, Sinta ini agak sulit diatur. Sudah memang dia mandiri, cuman yang dikhawatirkan oleh Pak Burman ini, sahabat Pak Surip ini, takutnya salah pergaulan. Nah, jadi amanah yang disampaikan oleh si Pak Burman kepada Pak Surip ini adalah untuk tolonglah, katakan kepada Sinta ini untuk hati-hati kalau dirantau begitu. Karena ternyata anak dari Pak Burman ini yang bernama Sinta ini, dia lebih patuh kepada omongan Pak Surip daripada ayahnya sendiri. Itulah saking akrabnya mereka berdua ini, jadi anak mereka pun saling tukaran gitu. Jadi anak Pak Burman lebih patuh sama anak Pak Surip, anak Pak Surip lebih patuh sama anak Pak Burman. Begitulah keadaan pertemanan mereka, begitu akrabnya. Nah, sampai hari ternyata sudah mulai maghrib, dari jauh sudah terdengar orang azan. Jadi Pak Surip ini sudah mau berberes lah. Jadi sering berberes-beres begitu mereka sambil bercerita. Cuman Pak Burman ini menyeletuk lah, mau pergi pipis katanya. Jadi mau pipis ke belakang, ada satu pohon pisang, jadi dia pergi pipis di sana. Nah, sambil berberes-beres barulah beliau ingat. Ternyata si Pak Burman ini barulah diingat ternyata sudah meninggal. Pas mengingat temannya yang bernama Burman ini sudah meninggal dari tahun 2000 yang silam, intinya sudah 10 tahun sudah meninggal, akhirnya beliau ketakutan dan dia tanpa membereskan
perbekalannya ini lagi, dia langsung berlari di pematang itu tanpa dia sadari, langsung berlari. Kadang-kadang sudah jatuh masuk sawah, kadang-kadang dia langsung lagi di pematang, kemudian lari lagi sampai di seberang sana. Sayup-sayup terdengar ada orang memanggil, cuman karena beliau ketakutan jadi tidak dihiraukannya lagi. Yang penting di pikirannya itu cepat sampai di rumah gitu. Nah, sampai di rumah, Pak Surip ini langsung mengetok pintu dan dipanggillah istrinya. Katakanlah nama istrinya ini Bu Minah. Nah, karena mendengar orang yang mengetuk-ngetuk itu, mungkin Bu Minah ini langsung membukakan pintu dan terlihat suaminya Pak Surip ini sudah duduk di halaman di dekat pintunya itu, dan ditariklah oleh Bu Minah ke dalam rumah. Dan beliau itu terkapar di dalam rumah dengan wajah yang sudah pucat, sesak nafas, kemudian belum bisa bercerita. Cuman pintu untung sudah ditutup kan. Disitulah Bu Minah menginterogasi apa sebenarnya yang terjadi yang membuat suaminya itu pucat pasi seperti itu. Tidak biasanya Pak Surip ini seperti ini. Jadi Pak Surip ini biasanya ya, walaupun hari sudah malam, ya nggak pernah dia seperti itu. Dia bukan tipe laki-laki penakut lah, bukan tipe bapak-bapak yang takut hantu lah. Jadi nah, kenapa lah, itu apalah yang ditakutkan oleh Pak Surip ini. Nah, setelah nafasnya itu stabil, sudah mulai stabil lah. Jadi akhirnya Pak Surip ini menceritakan apa yang terjadi di kebunnya tadi itu. Jadi setelah diceritakan, Bu Minah ini tidak ada berkomentar sedikit pun, hanya terdiam terpaku berdiri begitu di depan Pak Surip. Nah, belum sempat mereka ini bercerita, jadi Pak Surip ini masih dengan traumanya, masih terkapar. Lalu terdengarlah di luar ada orang yang memanggil. Untungnya mereka kenal suara itu, yaitu suara anaknya, katakanlah anak mereka ini namanya Yati. Nah, terdengar itu, jadi Bu Minah ini membukakan pintu dan menyongsong ke halaman depan. Beberapa saat setelah itu, Yati masuk dengan suaminya sambil menggendong anak yang usianya itu kisaran 1 tahun lah. Jadi Yati ini betapa terkejutnya melihat ayahnya sudah berbaring di lantai dengan wajah pucat. Tidak biasanya si Pak Surip ini seperti itu. Biasanya ya kalau Yati berkunjung, beliau itu pakai sarung habis sholat lah gitu. Nah, kali ini si Yati ini melihat ayahnya berbaring dengan wajah pucat dan ditanyalah kepada Pak Surip apa gerangan yang terjadi yang menyebabkan beliau dengan pucat seperti itu, apakah sakit atau bagaimana. Itulah yang menyebabkan Yati khawatir kan. Nah, mendengar Yati yang bertanya seperti itu, Pak Surip dengan segenap tenaganya mencoba untuk duduk. Kemudian beberapa saat setelah itu, tanpa bercerita, Pak Surip ini menanyakan istrinya Bu Minah atau ibu dari Yati ini. Nah, mendengar pertanyaan dari Pak Surip ini, Yati saling pandangan dengan suaminya ini kan, saling pandang-pandangan, nggak ada ibu katanya. Kemudian mendengar ucapannya anaknya itu, Pak Surip dengan tenaga yang tersisa itu berdiri, kemudian berjalan ke halaman depan rumahnya dan dipanggil-panggil lah istrinya Bu Minah ini. Ternyata memang tidak nyaut. Itulah yang menyebabkan Yati ini khawatir sampai disusulnya ke pintu dan khawatir melihat perangai ayahnya yang tidak seperti biasanya begitu. Sampai akhirnya Pak Surip ini seperti orang linglung lah mencari istrinya sampai pingsan. Jadi ketika Pak Surip itu bercerita kepada kami, jadi dia blank aja, hitam, dan sadar setelah hari sudah malam dan dia sudah dikelilingi banyak orang. Jadi tetangganya sudah berkumpul di sana, dan di sampingnya itu, tepat di sampingnya itu anaknya Yati itu sudah menangis katanya begitu. Dan baru dipeluknya setelah melihat ayahnya ini sudah sadar. Nah, ketika dipeluk oleh anaknya si Yati ini, Pak Surip melihat di dekat kakinya itu ada Minah, ada istrinya. Jadi karena sudah merasa tenang lah, jadi Pak Surip ini memutuskan untuk tidur. Jadi mohon maaf kepada tamu-tamunya di situ, orang sudah berkumpul kena cemas kalau terjadi apa-apa dengan Pak Surip. Jadi karena sudah sadar, jadi orang-orang sudah juga merasa lega. Jadi Pak Surip memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya,
Keesokan paginya, Pak Surip bangun dan melihat ke samping, ternyata cucunya juga berbaring di sana yang masih tidur-tiduran, tapi sebenarnya sudah bangun. Dan pintu kamarnya itu dibuka sehingga beliau ini melihat anaknya si Yati bersama suaminya duduk di ruang tengah. Nah, itulah dipanggil oleh Pak Surip gitu. Nah, anaknya ini gimana? Jadi di pikiran Pak Surip waktu itu dia mau berangkat ke kebun. Nah, tapi akhirnya Yati membawakan segelas teh dan roti ke dalam kamar. Itu juga tidak seperti biasanya. Biasanya ya dibiarin aja Pak Surip itu keluar, kemudian siap-siap ke kebun. Tapi entah kenapa pagi itu Pak Surip dimanja oleh anaknya. Dan ternyata Yati ini mau bercerita lah. Jadi mau menceritakan sesuatu begitu. Jadi berkumpullah keluarga kecil itu, akhirnya Yati menceritakan kebenaran. Nah, kebenarannya ini di sini ternyata Bu Minah 3 bulan lalu sudah meninggal. Nah, itulah penyebab Pak Surip akhirnya merasa bingung sekali. Jadi beliau ini seperti kepalanya itu diamuk-amuk. Jadi mendengar ucapan dari anaknya itu jelas-jelas tadi sebelum tidur dia melihat Bu Minah ada di dekat kakinya. Makanya beliau mau tidur, kan gitu dari ceritanya. Jadi pagi itu akhirnya beliau terasa mau muntah, jadi pokoknya badannya itu terasa diamuk-amuk, jadi seperti tidak menerima kenyataan lah. Nah, itulah yang membuat Yati akhirnya merasa khawatir dengan keadaan ayahnya. Dan uniknya ayahnya ini beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan setelah itu dia seperti aja langsung bercerita dengan istrinya. Nah, Pak Surip ini ketika bercerita kepada kita, ternyata beliau sebenarnya sadar bahwasanya anaknya Yati ini khawatir sekali terhadap dia. Karena biasanya Yati ini kan tinggal di rumahnya sendiri begitu. Tapi setelah kejadian pagi itu, si Yati dan suaminya serta anaknya itu tinggal bersama Pak Surip. Dan dia juga tahu orang-orang di sekitar tetangganya sudah mengkhawatirkan dia. Tapi di mata Pak Surip sebenarnya dia selalu berinteraksi dengan istrinya si Minah ini, Bu Minah ini. Nah, makanya untuk menjaga anaknya ini supaya tidak khawatir lagi, supaya bisa lebih move on lagi, supaya Yati ini bisa menjalani kehidupannya dengan tenang lagi. Jadi Pak Surip ini memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya sehari-hari. Sebenarnya beliau ini sadar. Dan katanya dengan kesadaran penuh katanya dia selalu dilayani oleh istrinya, entah itu sewaktu merebus air panas katanya, memasak katanya. Jadi Pak Surip ini memiliki penglihatan sendiri, cuman dia juga sadar orang-orang di sekitarnya sudah menganggapnya gila mungkin. Nah, begitulah. Dan untungnya beliau memiliki anak yang sangat menyayanginya, jadi merawat dia sampai akhirnya Pak Surip ini sudah kasihan dan memutuskan untuk mengakhiri itu semua. Jadi beliau menceritakan bahwasanya yang dialaminya ini diputar balik lah oleh Pak Surip ini. Jadi dia mohon maaf kepada anaknya yang telah merawatnya selama ini, telah menyusahkannya. Ya, begitulah ceritanya. Jadi Pak Surip ini karena sudah setahun itu, jadi sudah dianggap sehat lah oleh anaknya Yati ini. Jadi Yati karena sudah melihat ayahnya sudah normal kembali, tetangganya juga sudah menganggap Pak Surip ini sudah normal. Jadi Yati ini kembali lagi tinggal di rumahnya dan Pak Surip kembali lagi sendiri di rumah. Begitulah anggapan Yati. Padahal sebenarnya di pikiran Pak Surip, di kepala Pak Surip sebenarnya masih ada istrinya begitu. Jadi ternyata Pak Surip tidak benar-benar menerima kenyataannya. Dan yang bikin kami ini geleng-geleng kepala, pas di akhir cerita Pak Surip ini mengatakan bahwasanya Bu Minah itu duduk di samping kita. Bagaimana nggak mantap itu? Nah, kita ini sampai merinding ini menceritakannya. Nah, begitulah kata Pak Surip ini. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya Pak Surip masih melihat istrinya. Wow, apakah ini Pak Surip artinya belum move on, ataukah memang ada penyakit dari Pak Surip ini? Kami pun takut untuk menceritakan kepada anaknya gitu. Karena Pak Surip ini sepertinya sudah bisa memilah ini. Kemana dia harus cerita, kemana dia harus menikmati hidupnya begitu.